Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam acara rapat besar persiapan operasi Kamtibmas Bandung Juara di Pendopo, Kota Bandung. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia. Dari Bandung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Kapolrestabes, Pak Kombes Yoyo beserta seluruh jajaran yang saya banggakan, para pejabat di lingkungan Pemkot Bandung yang dipimpin oleh Pak Sekda. Terima kasih sudah hadir. Saya lihat camat-camat, lurah-lurah hadir. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Dandim 0618 BS beserta para Danramil. Juga tentunya semua yang hadir di sini. Hari ini sengaja kami kumpulkan karena di level pimpinan, saya, Pak Dandim, dan Pak Kapolres ingin membuat sebuah cara baru, ya, cara baru dalam membangun Kamtibmas yang kompak. Cara baru berarti harus ada gagasan baru. Maka nanti setelah forum ini, Pak Sekda tolong dicarikan waktu untuk rapat kerja bersama di waktu yang luang. Setiap lurah, setiap camat harus memberi gagasan, IPR-nya itu, ya, di selembar kertas atau gagasan. Setiap Kapolsek dan setiap Danramil juga sama, harus memberikan gagasan. Gagasan itu bisa berupa cara, gagasan itu bisa berupa barang fisik demi terwujudnya sebuah gagasan, bisa berbentuk inovasi sosial apa saja. Ya. Jadi nanti hasil dari gagasan-gagasan ini oleh Pak Sekda akan dikumpulkan menjadi sebuah standar baru Bandung Juara, kira-kira begitu dalam urusan Kamtibmas. Kita tahu hari ini ancaman terorisme masih ada. Kami tidak mau di Kota Bandung tersusupi oleh mereka-mereka yang berniat buruk. Salah satu gagasan, hanya satu dari sekian, kita mau bikin namanya raport kemasyarakatan. Jadi RT RW nanti ngasih rapot ke setiap rumah. Kalau dia rajin datang diundang rapat, RW rajin gotong royong, rajin kerja bakti, dia rapotnya biru.
Tapi kalau sudah dikasih undangan nggak pernah datang, diajak gotong royong yang dikirim pembantunya, diajak kerja bakti kalah bayar iuran, itu rapotnya merah. Apalagi tidak merespon. Nah, sehingga golongan-golongan yang rapotnya merah kita serahkan kepada Koramil atau Kapolsek untuk ditandai sebagai orang-orang yang punya potensi problem sosial. Sehingga kami tidak mau terjadi ada kampung narkoba, ada teroris ngekos tidak ketahuan, tidak boleh lagi. Ada juga inovasi, Pak, ada yang ngusulin, saya lupa dari camat apa lurah ya, itu dari siapa. Tiap 5 rumah harus ada 1 komandan. Nah ini menarik juga. Jadi kalau saya bertetangga 5, saya tanggung jawab ke si 4 kakak itu. Nah dengan pola kayak begini, mudah-mudahan kita bisa scanning hal-hal negatif. Kita ada problem PMKS, ya. Kalau dari catatan hampir 90% bukan warga Bandung. Orang gila datang dicek kiriman orang. Anak jalanan, PSK yang malam hari rata-rata bukan KTP Bandung. Nah, sehingga harus cari cara-cara yang kreatif seperti apa. Belum lagi urusan masalah lalu lintas. Masih kelihatan, saya berkali-kali, mungkin lebih dari 10 kali tangan saya ini rada-rada kotor dan kasar, mobil omprengan gitu ya. Gagasan tidak harus datang dari atasan tertinggi. Gagasan sering datang dari orang yang banyak di lapangan. Gagasan itu ada 2, melamun di ruangan, ya, merenung, itu juga melahirkan gagasan. Itu tipe pertama. Gagasan tipe kedua, karena sering di lapangan, dia tahu problem sekrupmurnya bagaimana, menyelesaikannya juga begitu. Nah kita gabungkan sekarang dalam seminggu 2 minggu ini, gagasan orang yang melamun di ruang tertutup dengan gagasan-gagasan imajinasi, ketemu dengan gagasan-gagasan orang yang sering di lapangan, yang tahu kawinkan jadi konsep. Nah itu dikunci. Bedanya sekarang 3 institusi ini kita gabung, ngobrol kan begitu. Kemarin kan ada masukan ya, kita butuh forum apa Pak? Lalu lintas, ternyata belum Kota Bandung. Terus ada solusi perbanyak portal misalkan, supaya malam hari terkontrol keluar masuk, ngatasi begal atau hal malam hari. Kan baru saya dengar gitu, kalau ternyata ada, kecamatan mana aja yang butuh di portal, tinggal kita ngobrol aja kan. Ujung-ujungnya kan siapa yang jaga, ada anggaran bikin portal, nggak ada masalah. Ide polisi yang kemarin bikin median di tengah Jalan Merdeka ternyata bagus hasilnya. Sampaikan problem-problem yang selama ini repot, problem koordinasi, problem anggaran. Yang penting tujuannya gimana caranya urusan beres. Itu maksudnya, nanti ada arahan tambahan dari Pak Kapolres dan Pak Dandim. Setelah itu wajahnya apa? Nah wajahnya itu kita bikin operasi teritorial, namanya Operasi Bandung Juara. Dilakukan 1 bulan penuh, siang sampai malam, makanya fisik mental para pejabat harus kuat di operasi itu. Dan dia datang dengan cepat operasinya, terus hilang lagi. Terus Pak kapan lagi operasi, kata masyarakat, tunggu aja, nanti itu rahasia ya. Tahu-tahu ada serangan lagi. Dan serangannya itu lahir batin Pak. Lalu lintas dibereskan, malam hari razia ke hiburan, razia ke apartemen, ke kos-kosan, semuanya. Jadi semua lini dari lalu lintas, reserse, dari Pol PP, dari mana, dalam satu gerakan. Jadi masyarakat tidak melihat bahwa ini hanya sepotong-sepotong gitu. Setelah itu hilang lagi, kita lihat reaksinya. Apakah ada perubahan perilaku, perubahan kamtibmas. Jadi nanti di Bandung ada 3 operasi besar. Biasanya operasi ketupat di Lebaran, operasi lilin di Natal, operasi Bandung Juara yang datang dan perginya tergantung kebutuhan. Jadi itu ya Pak, kita bikin sejarah hari ini, lintas instansi membuat gagasan besar,
wajahnya Operasi Bandung Juara. Nah, tolong Pak Sekda, ini adalah inovasi kekompakan yang ingin kita tunjukkan. Siapa tahu dengan cara begini, untuk vaksinnya hanya lalu lintas, tapi karena arahan Pak Wali Kota ini harus kondusif, tiba-tiba ada polisi yang melebihi panggilan tugas. Nah, itulah manusia terbaik menurut saya, yang memberikan respon melebihi panggilan tugas. Sama juga dengan Dan Ramil dan Babinsanya gitu kan. Oh, ini bukan wilayah saya, nggak begitulah ya. Dimanapun dia masih wilayah Kota Bandung, walaupun bukan di Koramilnya, tiba-tiba ada sesuatu yang menurut dia harus dilakukan, bisa aja dia ikut nangkap seseorang yang tidak beres, tinggal koordinasi kan begitu. Ya, jadi kuncinya mari kita bangun empati, kira begitu. Selama masih di wilayah Kota Bandung, walaupun bukan area teritorial langsungnya, saya menghimbau untuk turun, untuk cintai kota ini dengan inisiatif gitu. Saya yakin kota ini akan juara kalau banyak orang-orang berinisiatif, bukan pasif ya. Jadi saya juga nggak terlalu suka dikit-dikit kalau ada bawahan, Pak minta petunjuk, Pak minta arahan, Pak minta, nggak begitulah. Untuk hal-hal yang bisa diberesin sendiri, kerjakan aja. Kalau mentok baru lapor saya. Tapi jangan dikit-dikit, belum nyemplung, belum kotor, udah banyak minta petunjuk. Kulturnya tidak begitu. Ya, kulturnya adalah jadilah manusia yang mandiri, independen, punya kecintaan, passion, dengan melakukan upaya dulu, baru lakukan. Saya juga sedang melatih warga Bandung untuk rajin melapor, tapi melapor dengan ngecek dulu, Pak. Di ujung Berung pernah ada warga yang melapor ada nenek-nenek ketabrak angkot, luka-luka, dia panik, mau menghubungi apa. Nah, karena media sosial ini begitu kuat di Bandung, dia potret si nenek-neneknya, dia lapor ke saya via Twitter dan Instagram. Dalam hitungan menit langsung saya koordinasi dengan Dinsos dan kewilayahan, akhirnya nenek-neneknya tertolong ke rumah sakit. Nah, itu kan contoh yang baik ya. Makanya setiap orang di sini nggak boleh gaptek. Hari ini Pak, komunikasi terbaik ke masyarakat adalah media sosial. Jadi polsek-polsek harus punya Twitter, dan Ramil juga sama. Jadi kalau mereka lapor, mereka tahu bisa lapornya ke Pak Lurah, Pak Camat, bisa ke Koramilnya, bisa ke Kapolseknya, siapa saja. Kan kita sama-sama negara. Ya, jangan bilang, oh itu mah tugas camat, bukan tugas saya, kira nggak begitu. Nah, ini harus dibangun. Jadi saya titip juga latih lagi bagi yang belum melek media sosial. Ini tuh metropolitan Bapak Ibu, warganya terbiasa berkomunikasi dengan itu. Bahkan makin jarang orang baca koran, makin banyak baca beritanya tuh online. Itu di mana? Jalan Soekarno itu kan ada lobar koran. Dia lapor ke saya, Pak, anggota saya dari 120 sekarang sudah turun Pak, jadi 90. Saya bilang kenapa? Karena rabur? Bukan. Nama Maraca Online kan gitu. Ya. Jadi suatu hari nanti semua akses informasi itu dari yang Bapak pegang hari ini, itu HP-HP, gadget-gadget. Lapor juga begitu. Ya. Jadi maksud saya kita latih. Ya. Dan itu memang generasinya generasi baru. Bagi yang belum, makanya saya himbau untuk belajar media sosial. Tapi saya juga lagi melatih anak-anak Bandung, jangan dikit-dikit lapor tapi nggak ada tindakan. Ada sampah di depan, Pak Wali ini sampah, cekrek gitu ya. Ya tuh saya mah ambil ya, cari tempat sampah gitu, jangan dikit-dikit lapor. Yang puncaknya adalah kejadian, contoh karena terbiasa lapor tapi nggak pernah ngecek, dia ngelapor ada kakek-kakek tergeletak di ATM Jalan Lingkar Selatan. Pas lagi buka mau nyari ambil duit, si kakek-kakek tergeletak, panik Bapak Ibu. Dia potret, lapor ke saya, jagat media sosial heboh, ada orang mati. Saya kirim Pol PP Dinas Sosial. Saya tanya lagi, ini gimana? Dari Pol PP-nya lapor, siapa? Sudah ditemukan, kakek-kakek itu tidak meninggal dunia Pak, dia hanya ngadem, tidur di AC
di ATM yang ada AC-nya. Jadi artinya si warga itu ngecek heula, ada yang terjadi digeuingkeun heula, dicek dulu kalau betul-betul dia mati baru langsung. Nah hal-hal begitu juga dinamika dari komunikasi yang sering tapi nggak ada masalah ya. Saya kira itu ya, clear ya. Jadi kesimpulannya Pak Sekda nanti atur jadwal rapat koordinasi, bentuknya harus yang ada papan tulis, tukar gagasan lah ya. Tapi jangan datang ke rapat koordinasi itu tidak bawa selembar kertas gagasan. Saya nggak mau Bapak Ibu Lurah Camat dan yang lain datang hanya duduk pasif mendengarkan, nggak begitu. Makanya saya titip Pak Dandim, Pak Kapolres, setiap individu yang nanti diundang rapat kerja harus ngasih lembar gagasan itu. Nanti dikumpul, direkap menjadi satu gagasan besar itu. Saya kira caranya begitu ya. Saya kira itu aja dari saya pengantarnya, pengarahan. Mudah-mudahan dengan cara begini kita baik. Dan besok kita kedatangan tamu negara ya, putri mahkotanya Kerajaan Belgia yang akan hadir di Kota Bandung. Saya titip ini tamu negara, jadi sangat prioritas agar lancar kegiatan di Kota Bandung. Kota Bandung dipilih karena spesial dianggap oleh dunia kita lumayan canggih urusan teknologi smart city itu ya. Jadi Eropa pun mengakui hal seperti itu. Saya kira itu saja, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Sekda, serta Pak Camat, Pak Lurah, yang saya muliakan Pak Dandim, Pak Danramil, serta jajarannya, para Kapak Kasat, Kapolsek Polrestabes Bandung dan jajaran, serta hadirin yang berbahagia pada siang hari ini, yang mana tugas kita sebagai pembantu wali kota dalam bidang keamanan. Mari kita samakan visi kita untuk para ibu camat, bahwa Kapolsek yang ada di bawah naungan ibu itu adalah bagian dari ibu. Saya dengan Pak Wali Kota di sini tidak pernah rapat resmi. Jam 1 malam saya dipanggil Wali Kota, boleh dicek ke staf. Saya datang, walaupun saya istirahat. Nggak mungkin saya bilang lagi ngapain Pak Yola, mungkin saya bilang saya tidur. Dia Pak Wali lagi duduk, ada apa? Oh kita rapat kita. Saya harapkan Ibu Camat atau Pak Camat seperti itu juga. Kalau ada Kapolsek yang tidak mau dipanggil sama Bapak, tinggal telepon saya. Ya, jadi itu bagian. Dan saya pun camat yang nggak mau bekerja sama dengan Kapolsek, saya telepon Pak Wali. Pak Wali, itu ada camat, makanya ada camat ini. Jadi begitu kita saja sama. Ya, jadi ujung tombak di wilayah itu adalah istilahnya presiden itu adalah Bu Camat. Nah, wali kota presiden itu adalah Pak Wali. Kami ini membantu dalam bidang keamanan dengan Pak Dandim. Dandim itu kekhususan, kalau kami secara umum. Jadi jelas. Jadi kalau seandainya masih ada untuk koordinasi ya susah. Zaman begini ya itu lucu. Saya itu jam berapa aja dipanggil Pak Wali, mau Minggu, mau Sabtu. Hari Sabtu pun jam 3 ya hadir kita. Tidak pernah saya, oh Pak saya lagi ini enggak. Padahal saya sedang bersepeda saya. Olahraga sepeda ke atas dagu, Pak nanti jam 3 dipanggil Pak Wali, balik. Ini yang harus ditanamkan kepada rekan-rekan. Ya, makanya inovasi itu timbul kalau camatnya aktif. Pak Camat tinggal panggil Bu Kapolsek. Ya. Saya berinovasi di Kota Bandung ini kan sampai saya dimanapun tugas, saya lihat Kota Bandung tuh ngapain sih kesini orang ini? Orang kesini pergi santai kok. Ya, nggak ada jarang juga orang yang di sini itu pergi macam-macam, nggak ada. Orang pasti di sini cari nikmat. Ya. Makanya di sini tuh sejuk. Nah, bagaimana tugasnya polisi di sini? Kita mengamankan.
Hampir semua masyarakat setiap saya datang ke RT RW, gue bawakan dia sendiri, bahwa masyarakat bersyukur. Knalpot itu ide-ide yang boleh dikatakan bagi orang nggak ada artinya, bagi kita besar. Sampai Kapolda sekarang memerintahkan seluruh jajaran wilayah Jawa Barat harus bikin monumen seperti Polrestabes itu. Itu ide kita. Terus nomor mobil, udah nomor nggak karu-karuan, ada yang di atas, ada yang nggak sesuai spek, tangkapin. Ini contoh-contoh yang tugas yang harusnya kecil-kecil. Nah, seperti kampung aman yang saya inovasi kepada Kapolsek. Coba cari di wilayah Anda mana kampung aman. Aman itu apa? Dari segala-galanya. Bukan ini aman Pak, ya, tapi baru kemarin kecurian motor, itu nggak aman namanya. Ya. Nah, ini mungkin nanti pada Pak Kapolsek silakan lapor ke Bapak atau Ibu Camat, ya, supaya kita ini satu visi. Gitu. Apa sih tugas kita di Kota Bandung? Hanya mengamankan Kota Bandung. Ini metropolitan. Kalau udah cuma 1 minggu boleh Bapak lihat. Hari biasanya udah macetnya kayak gitu, datang lagi Sabtu Minggu, udah nggak karuan kita ini. Malah masyarakat Kota Bandung sendiri nggak bisa keluar dengan datangnya orang ke Kota Bandung ini. Karena pengen orang di Kota Bandung. Apa aja murah Pak Yoyo? Oh iya. Jadi hiburan apa saja di sini murah. Jadi kita harapkan dan titip juga kepada Ibu Camat atau Bapak Camat, titip Kapolsek itu. Ya. Jadi jangan ada sekarang itu merasa diundang dulu, direncanakan rapat aja direncanakan. Terus isi rapatnya apa? Ya. Itu rapat cuma 1 jam, merencanakan untuk rapat itu 3 hari. Baru merencanakan untuk rapat, hasilnya apa? Saya Pak Wali, mohon maaf, di sini Kapolsek ini mungkin zaman saya dia paling sesara jadi Kapolsek. Barang yang nggak mau jadi Kapolsek. Tapi saya ditanya masih betah juga. Pertama bagi saya itu aturan, itu tidak ada negonya. Aturan jam 7 kita apel, berarti jam 7 kurang 10 kita udah hadir. Yang kedua, kalau kalian pam di jalanan, kalian jadi jalan jam berapa sampai jam berapa. Terus dia punya wakil Pak Wali, jadi kadang-kadang nggak digunakan bagi mereka ini. Wakil itu dianggapnya ban serep aja, ada syukur gak ada ya udah gitu. Bagi saya enggak, wakil itu ngapain kerjanya? Dibagi. Nah ini kadang-kadang selama ini yang terlupakan oleh kita, akhirnya repot sendiri, Kapolsek itu bingung sendiri dia. Nah ini mungkin nanti masukan buat Pak Wali kemarin dengan dapat kecil yang Pak Wali sampaikan, inovasi untuk Kota Bandung ini, kita lihat di mana-mana mall di Kota Bandung itu padat sekali. Terus masyarakat kita ini di sini paling banyak menggunakan motor. Apa inovasi? Nih, terus Pak Wali menyampaikan juga kemarin, Pak Yoyo, bagaimana kalau tiap kecamatan ada Car Free Day? Nah ini saya sampaikan untuk camat. Ini mungkin bahan untuk Pak Camat atau Bu Camat nanti pas rapat pertama dengan Pak Sekda. Ya, masing-masing Car Free Day walaupun cuma 2 kilo nggak masalah. 1 kilo ya bolak-balik di situ ya syukur tuh masyarakat kita bisa lari-lari. Daripada ibu kirim ke Dago semua, Pak Camat kirim ke Dago semua, saya Bapak Belur. Ya kalau masing-masing kecamatan nanti punya kan nggak repot kita. Jangan hanya barongsai ya, si singa nanti bikin kayak barongsai boleh nggak? Inovasi bahwa dia banyak yang kita inovasi di sini. Sekali lagi saya harapkan kepada Pak Camat dan Ibu Camat, Pak Danamil dan para Kapolsek kerjasama lah di wilayah itu. Ya jangan merasa, oh saya ini kan bagian keamanan, saya ini harus diundang. Itu kalau mau diundang kapan kita mau kerja? Jangan merasa seperti itu. Apa hal-hal kecil yang pertemuan segera laksanakan. Ya. Saya insya Allah tidak pernah nggak ke TKP itu, apapun kejadian malamnya. Ya. Makanya sekarang Kapolsek itu paling takut Pak, kalau ada kejadian di tempat dia ada perampokan atau pembunuhan, 1 minggu harus terungkap. Bapak Belur saya bikin, tidak ada buktinya terungkap semua. Dan selama saya di Kota Bandung insya Allah hampir 137 kasus besar semuanya terungkap, tidak ada yang terungkap. Udah dicek ke Polsek Rantauan, tidak ada yang terungkap. Baik itu pembunuhan, perampokan yang menggunakan senjata api, semuanya kita ungkap. Karena ya itu tadi kerjasama. Nah, dan nanti mungkin suatu saat Pak Wali izinkan kami nanti datang ke kecamatan, mengundang para Danramil dan Kapolsek di kecamatan.
kita lihat apa gagasan kerjasamanya, supaya ada buktinya. Jangan kita ngomong aja tahu di bawah nggak jalan. Biasanya kan kita atasnya oke, bawahnya nggak jelas. Inilah gagasan yang perlu kita pikirkan. Terus permasalahan di Kota Bandung yang hakiki hari ini adalah bis sekolah. Masa bis sekolah buat putra putri kita dicegat oleh preman, kalau saya bilang. Itu preman itu yang nyetop mobil, angkot. Saya bilang Kapolsek gak ada itu. Ya. Nah makanya saya bilang ke Pak Wali, kalau ada kesulitan Pak Wali, kita duduk di situ. Masing-masing bis itu 2 polisi. Kan cuma berapa bis kita itu? Gak banyak. Jamnya pun tertentu, masa kita nggak bisa jalankan. Terus selanjutnya rumah ibadah. Izinnya ini Pak Wali, itu ada yang udah izin 5 tahun atau 10 tahun yang lampau. Tapi belum dibangun. Ini yang lah demo-demo ke tempatnya Pak Wali itu. Jadi dari dinas di Pemda pun bingung. Dulu mungkin sepi tempat itu, tapi nggak dibangun gerejanya. Izin masih ada. Sekarang ramai dibangun, mulai baru masalah. Terus perlu kita ketegasan di sini. Ya, saya minta kepada rekan-rekan di Pemda Kota Bandung, jangan sungkan-sungkan. Ya, jangan ada kalah kita dengan berdemo gitu. Jangan Bapak ketakutan, nggak usah, terima aja. Bapak terima, ya sesuai ini akan saya sampaikan wali kota, selesai. Nggak ada aja ngacak-ngacak gitu. Ya, mau naik pagar, kemarin saya pukulin tuh. Masa pagar diinjak? Itu nggak di bawah kita itu. Jadi saya minta nanti untuk Kasatpol PP dengan Kasat Sabara ya. Itu semuanya kita udah sama di Kodim, itu ada Sabara juga, cuma beda. Kalisop PP itu namanya Pol PP, kalau di Polres Tabes Sabara, Dishub di Pemda, lalu lintas di kita, jelas semuanya gitu. Tinggal langsung koordinasi, Pak Kadishub yang baru itu berapa kali Pak izin, nggak usah izin, langsung Bapak kemana, kalau lintas koordinasikan yang baik. Ada masalah lapor ke saya atau ke Pak Wali. Nah, jadi tidak ada kita sungkan-sungkan zaman sekarang. Apa yang kita mau sungkankan lagi? Sudah terbuka zaman ini. Informasi sekecil apapun, dan informasi yang baik sampai ke Pak Wali. Baik itu masalah keamanan, baik itu kelakuan kita sendiri, itu nyampe ke Pak Wali bisa dibaca gitu. Jadi kita sekarang ini tidak boleh lagi merasa paling hebat, paling jagoan. Kalau nggak gara-gara saya ininya nggak aman, nggak ada. Kita kerjasama. Ya. Nah besok itu izin Pak Wali, itu ada permohonan daripada kereta api. Saya sudah sampaikan juga di stasiun itu akan dibebaskan oleh kereta api. Saya bilang jangan Bapak banyakkan dari petugas pembongkaran dari kereta api. Kita punya Satpol PP, Bapak undang juga dari pertanahan menjelaskan permasalahan. Kita mendampingi, dijelaskan dulu ke warga sana. Ini masalahnya seperti ini. Terus bagaimana situasionalnya? Nah kadang-kadang instansi-instansi ini nggak mau koordinasi, main babat aja. Nah nanti kalau terjadi ribut, baru ke kita. Satpol PP sama polisi yang babak belur berdua. Yang babak belur kena batu jadi berdua juga, polisi sama Satpol PP. Karena kita yang berdua di depan. Nah ini yang saya sampaikan kemarin Pak Wali supaya orang tersebut berkoordinasi dengan wali kota. Seperti yang telah kita laksanakan di Jalan Jakarta, kondusif. Pol PP, ada polisi. Nah, kondusif itu tanah negara. Udah berapa puluh tahun. Kata Pak Wali yang 25 tahun. Ya, saya masih Lenan 2 itu. Tanah itu udah ada, sekarang udah kombes. Ya. Bentar lagi 10 tahun lagi pensiun, masih dimiliki preman. Alasannya itu ini, saya bilang ke Pak Wali, nggak ada. Pak Wali putuskan A, kita ikut A. Pak Wali putuskan mundur, kita mundur. Termasuk juga kalau ada permasalahan, ibu atau camat dipanggil polisi segala macam, tidak masalah datang, apa masalahnya? Saya akan lapor Pak Wali, ini ada permasalahan seperti ini. Pak Wali bilang, oh itu enggak, itu ini Pak ya. Stop, saya nggak pernah juga saya maju. Oh ini kata Pak Wali, ini lanjutkan Pak ya. Semua tindakan yang saya memanggil, baik pajak segala macam itu bukan mau-maunya Kapolres. Asal Bapak tahu. Itu mau perintah dari Pak Wali Kota. Tanya nanti. Ya, jadi jangan kaget, oh saya pajak dipanggil terus. Nah Pak Wali yang perintah. Ya. Kalau suruh masuk penjara sih masuk penjara semua.
ya. Karena memang pantas di penjara gitu. Ya kan nggak semuanya di penjara itu, yang pelakunya aja. Jadi ingat Pak ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk Pemda, saya melakukan ke Pemda itu koordinasi. Jadi kami di polisi itu istilahnya dikasih tahu dulu Pak, ada temuan seperti ini. Dari LSM ada laporan seperti ini, kita sampaikan ke Pak Wali. Pak Wali kan menyampaikan ke bawah, jangan macam-macam. Udah ada nih temuan gini-gini, sekali 2 kali. Kalau nggak mau saya lapor lagi Pak Wali. Ini ketemu nih, terbukti. Pak Wali bilang proses secara hukum. Nah ini yang kita proses. Jadi bapak-bapak gak usah takut. Dikit-dikit laporan. Kalau LSM laporan pasti banyak. Tapi kalau kita terima semua ya kita juga pusing Bang. Jangan bapak dilaporin, Kapolres juga dilaporin. Dan bapak aja Kapolres dilaporin, itu biasa. Jadi kalau ada Pak Camat atau Bu Camat atau Bu Lurah ya yang bermasalah dengan kepolisian, nggak usah takut. Kita ini sama, cuma seperti Pak Wali sampaikan, bedanya baju aja kita itu. Dan tugas kita sama untuk masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan, mari kita bekerja sama yang baik, kita koordinasi yang baik. Kita janji mulai hari ini ke depan tidak ada lagi merasa kita masing-masing. Berpikirlah jernih, jadikanlah Pak Camat atau Bu Camat itu presiden, Bapak Ibu Kapolsek itu jadi Kapolrinya. Wah, enggak itu Kapolri. Nah, Pak Dan Ramil itu jadi Panglima ABRI-nya. Nah, enggak itu bertiga itu dulu. Nah, duduk berfoto lagi kan, calon Panglima ABRI gitu. Cocok. Ya. Tapi kalau merasa Bulura Camat, suruh camatnya ke sini, ya itu kurang ajar itu namanya. Ya. Udah gak zamannya sekarang karena cepat sekali informasi apa saja. Ya. Kita belum tahu, anggota belum lapor, Pak tadi malam ada kejadian perampokan gini-gini, tapi orangnya belum lapor. Sekarang ada rumah sakit, nyampe. Saya sebagai Kapolres hanya bisa mengucapkan, mari kita bekerja sama yang baik. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil. Yang saya hormati Bapak Sekda dan seluruh jajarannya, baik Kepala Dinas, Camat, Lurah yang ada pada siang ini. Yang saya hormat saudara kami Kapolres Kota Bandung, Komisi Loyal beserta jajarannya, baik para Kasat, para Kapolsek, yang saya hormati para Dan Ramil dan saudara yang hadir pada pagi ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada siang ini atas berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kumpul bersama dalam rangka menyatukan visi dan misi Kota Bandung yang lebih aman, tertib, dan nyaman. Tadi saya Pak Wali sudah lengkap sekali, Pak Yoyo. Saya jadi bingung mau membahas apa lagi nih Pak Wali. Sudah dirangkum semua, saya tinggal merangkum Pak Wali. Jadi sudah lengkap. Jadi kita dari Kodim Pak jajarannya maupun perkuatan dari satuan yang ada di Kota Bandung dalam pelaksanaan tugasnya, tentunya Kodim akan dibantu dari satuan-satuan operasional tempur baik dari batalion maupun satuan balak. Karena Kodim sendiri kekuatannya minimalis Pak, istilahnya juga kekuatannya juga yang mengawani juga sudah panglatu Pak, yang sudah tua-tua gitu seperti itu. Jadi enggak di atas 40-an ke sana, tapi semangatnya jangan meragukan Pak, masih 55 Pak. Betul Pak, terbukti tadi sebelum acara kegiatan ini tadi ibu-ibunya saja dengan roh Bandung juara yang biasanya pertandingan sekali aja sudah kalah Pak. Tadi alhamdulillah nomor 2 Pak untuk bola volinya Pak. Ada dengan semangat Bandung juara tadi Pak. Jadi mereka nggak mau kalah juga Pak. Kita lawannya dari koran-koran himpunan dari Kodim-Kodim batalion, kita sendiri dari Kodim itu yang Panglatu tadi dengan semangat tadi juga bisa juga Pak. Dengan semangat Mas Bandung juga. Pak Wali yang saya hormati dan saudara yang saya banggakan, memang dalam pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini juga saya banyak menimba dari Pak Wali terus terang Pak Wali. Termasuk juga bagaimana ke depan Kodim
dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ada satu yang saya dapatkan bagaimana karya bakti, khususnya bagaimana pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Kita di sini untuk non fisik ke depan akan kita laksanakan secara desentralisasi, dan Ramil akan berikan suatu proyek kegiatan yang merupakan untuk fisik, tapi di dalamnya juga ada non fisik. Kita akan coba dengan umpamanya anggaran yang ada 50 juta, kita akan nanti bisa lebih Pak Wali dari atas, dan bisa akan menjadi 70 dan sebagainya, kata dengan berat masyarakat tadi. Berarti di sini juga akan ada kaitan nanti dengan Pak Camat, Bu Lurah juga yang selaku pembina masyarakat, bagaimana untuk melihat stakeholder yang kuat akan membantu yang lemah, kemudian lemah mungkin dia akan membantu tenaganya dan seperti itu, sehingga harapan dari ketimpangan sosial sehingga juga akan bisa tidak jauh dan bisa dimanfaatkan semuanya oleh masyarakat. Dan beberapa kegiatan ke depan kita akan terus menjalin kolaborasi dengan semua stakeholder, baik dari pemerintah daerah, dari kepolisian, dan saya rasakan sekali di sini sudah sangat baik Pak Wali. Tinggal mesti apa kekuatan yang ada ini dalam penanganan sosial apa kita akan siap. Khususnya tadi sampaikan Kapolres tadi masalah preman, memang betul ada beberapa kegiatan juga yang SKPD juga terhambat karena preman, itu juga kita juga akan siap untuk membackup ini sehingga apa yang menjadi program yang sudah direncanakan baik waktu sehingga akan tercapai sasaran yang diharapkan tanpa harus mengurangi daripada jumlah capaian yang harus dikerjakan. Dan kami mohon juga berharap Pak Wali kalau memang sudah dari kepolisian, dari TNI juga sudah mendorong, mohon juga SKPD juga langsung berjalan lagi. Jadi tidak menunggu lama lagi, akhirnya akan diisi lagi orang yang punya kepentingan itu, sehingga target yang diharapkan juga akan mundur lagi. Memang ada SKPD yang sudah dengan pendorongan, pembersihan, juga cepat dilakukan akselerasi sehingga capaian sasaran dapat berjalan. Sekali lagi kami akan siap Pak Wali dengan jajaran kami untuk memberikan ide inovasi apa yang bisa memberikan manfaat dari kota Bandung ini, dan dari Kodim juga berharap dengan kegiatan ini akan bisa teritorial di kota Bandung yang akan utama lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini saya sedang melatih agar 3 institusi ini kompak ya, dari Kodim, dari Polrestabes. Kita akan bikin namanya Operasi Bandung Juara bulan April. Itu menggebrak Kamtibmas ke seluruh lini di waktu bersamaan. Ada razia besar-besaran di jalan, ada geruduk-geruduk kebersihan hiburan malam, ada razia ke kos-kosan, ada macam-macam di waktu yang bersamaan. Kemudian dilatih tim ini untuk berlatih mengeluarkan gagasan. Ada yang bilang, Pak, di jalan-jalan butuh median kayak Jalan Merdeka. Nah, kan jadi nggak sporadis masing-masing, nanti akan dikonsepkan. Ujung-ujungnya berapa keluar anggaran, gimana koordinasinya dan seterusnya. Nah, jadi di Bandung ada 3 operasi lilin kalau dia Natal, operasi ketupat kalau dia Lebaran, dan operasi Bandung Juara yang waktunya disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi semua lini menggebrak di waktu yang bersamaan dalam waktu maksimal 1 bulan. Mudah-mudahan dengan metode begini Bandung kondusif, semua lini, semua jurusan lahir batin. Sanksi dan dendanya ditentukan sama sesuai hukum aja. Ini mah hanya masalah, kalau dulu kan Pol PP razia sendiri, Polres ngerazia di jalan sendiri. Sekarang mah nanti semua di 1 hari 2 hari itu di kewilayahan ada razia, di jalan ada razia, malam hari ada razia. dalam operasi itu ya kejaksaan Enggak, ini kan operasi lapangan. Kejaksaan kan hilir setelah
terjadi ada sesuatu yang perkara hukum. Pak, sifatnya dadakan berarti Pak? Sifatnya dadakan? Iya. Karena ini Pak ketaatannya masih kurang. Bukan, kita ingin cari metode baru. Ini eksperimen aja. Eksperimen, semua melakukan kegiatan Kamtimas di waktu yang bersamaan. Mudah-mudahan, oke?